Episode 25. Lucifer memasuki ruangan pribadinya, duduk di kursi singgasananya. "William, antarkan laporan keuangan 6 bulan ke sini lagi," perintah Lucifer pada William. "Baik, Tuan," jawab William. Tidak berapa lama, tok, 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 "Masuk," jawabnya. William masuk dengan membawa beberapa laporan di tangannya. "Ini, Tuan, laporan yang Anda minta," ucap William. "Letakkan di situ, keluarlah," ucap Lucifer sambil menatap laptopnya. "Baik, Tuan, permisi," ucap William. Dia langsung mengecek data-data yang tertulis di laporannya. Beberapa kali menyeringgkan keningnya sambil menggelengkan kepala. "William, masuk ke ruanganku sekarang," ucap Lucifer sedikit marah. "Baik, Tuan," jawab William. Tok, tok, tok. "Masuk," jawab Lucifer. William masuk dan menghadap bosnya. Dia tahu pasti ada yang salah. "Ada apa, Tuan?" tanya William. Lucifer sambil menggelengkan kepala. "Apakah selama 6 bulan ini menikmati pekerjaanmu?" tanya Lucifer, menatap tajam pada asistennya. Saya menikmatinya, Tuan," jawabnya. "Kau tahu tentang laporan keuangan selama 6 bulan? Tanya Lucifer lagi. "Tahu, Tuan," jawabnya. "Lalu?" tanya Lucifer bersandar di kursinya. "Apa kau mengerti tentang laporan keuangan, kan? Atau kau bodoh?" tanya Lucifer. William hanya diam, tapi tetap tenang. "Dalam waktu 6 bulan, perusahaan ini mengeluarkan biaya sekitar 50 miliar. Buat apa?" tanya Lucifer. "Maafkan saya, Tuan. Saya mengakui salah karena kurang teliti," jawab William sambil menunduk. "William, kau adalah anak dari anak buahku, dan kau juga sudah aku biayai pendidikanmu supaya pintar," ucap Lucifer sambil berdiri dari kursinya, berdiri di samping William. Sementara William masih terdiam di kursinya. "Dan perusahaan ini bukan perusahaan baru, yang baru dibuka. Selama 6 bulan yang lalu, kau tahu kan berapa pengeluaran per bulannya? Dan ini dalam 6 bulan, perusahaan ini mengalami pembengkakan dana dan pengeluaran," ucap Lucifer. "Apa kau..." ucap Lucifer berhenti bicara menunggu respon dari William. "Tidak, Tuan, saya tidak melakukan penggelapan dana perusahaan. Saya tidak berani," ucap William. Lucifer diam menatap bawahannya. "Saya mengaku salah karena saya kurang teliti," jawab William pasrah. "1 bulan seperti ini aku masih mengerti, tapi ini sampai 6 bulan, ucap Lucifer. "Kemana saja kau?" tanya Lucifer. "Atau kau anggap ini remeh? Atau kau tidur?" tanya Lucifer lagi. William tidak menjawabnya lagi. "Apa kau bodoh?" bisik Lucifer. "Katakan saja kalau kau bosan jadi asistenku, William. Bahkan Ares bisa melakukan pekerjaan ini lebih bagus darimu," ucap Lucifer. William memang masih muda, 10 tahun lebih muda dari Lucifer, yaitu 23 tahun. Tapi Lucifer sudah merawat William ketika masih sangat kecil. Bahkan sudah mengajarkan bisnis ketika William masih duduk di bangku SMP. William sangat pintar. Dia bisa melangkah 1 kelas ketika di SMA. Ketika kelas 1 langsung melompat ke kelas 3 SMA. Di universitas, dia hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk mendapatkan gelar S2 di bidang bisnis dan manajemennya. Tapi dia tidak bisa bela diri atau tidak berani memperingati dan menegur karyawan-karyawannya yang melakukan kesalahan atau yang lebih tua darinya. Dia juga masih memiliki perasaan yang halus. "Siapa aktornya?" tanya Lucifer. "Maksudnya, Tuan?" tanya William. "Siapa lintah di dalam perusahaanku?" tanya ulang Lucifer menegaskan pertanyaannya. William masih diam, sementara Lucifer masih menunggu jawabannya. Baiklah. Hari ini kau pulang saja dan jangan datang lagi ke perusahaan ini, oke?" ucap Lucifer. "Tapi, Tuan," ucap William. Lucifer menatapnya tajam. "Tolong kasih saya kesempatan. Saya akan lebih teliti lagi, mohon William." Lucifer hanya menatap William. "Kau keluarlah dulu. Tunjukkan padaku alasan kenapa aku harus memberimu kesempatan," jawab Lucifer. William berdiri. Beberapa detik dia melihat ke arah atasannya dengan tatapan berharap. Lalu kemudian pergi ke luar ruangan. Saat William keluar dari ruangan Lucifer, semua karyawan melihatnya. Tampak jelas ada ketakutan dan kekhawatiran di wajahnya. Rasanya dia seperti ingin menangis tapi tertahan. "Kau lihat, Tuan William, dia pucat sekali," ucap karyawan di situ. "Kau benar, apa dia sedang ada masalah dengan bos besar ya?"
ucap rekannya. Apa dia dipecat? Tanya rekannya lagi. Itu tidak mungkin. Dia kan tangan kanannya bos besar, jawab temannya. Lucifer melihat William dari belakang. Dia tahu kalau William tidak melakukan penggelapan dana, tapi William tidak mau memberitahukannya karena ketakutan akan ancaman. Aris, segera datang ke ruanganku, ucap Lucifer. Baik tuan, jawabnya melalui panggilan telepon. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Lucifer. Aris masuk. Ya tuan, ucap Aris sambil sedikit menunduk hormat. Besok kau suruh gadis bodoh kemarin itu datang ke kantor, ucap Lucifer kembali ke kursinya. Maksudnya Nona Eva, jawab Aris. Siapapun itu namanya, aku tidak peduli. Yang aku tahu dia itu gadis bodoh, ucap Lucifer menatap laptopnya. Apakah dia akan bekerja di sini tuan? Tanya Aris. Ucap Lucifer yang masih belum melihat Aris yang berdiri di hadapannya. Sebagai apa tuan? Tanya Aris. Lucifer kemudian menatap sinis Aris. Asistenku, jawab Lucifer pasti. Aris tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Lucifer kembali menatap tajam. Maaf tuan, tapi dia mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Lagi pula Anda sudah memiliki tuan William, jawab Aris. Anggap saja asistenku ada 2. Lagi pula si William itu bodoh, ucap Lucifer. Apa bedanya dengan Nona Eva tuan? Tanya Aris. Aris langsung menutup mulutnya karena keceplosan. Kau suruh dia besok datang ke kantor. Suruh bawa CV lamaran, ucap Lucifer. Lagi pula aku tidak mau ada wanita di apartemenku, ucapnya pelan. Baiklah tuan, saya mengerti. Apakah saya mengantarnya ke sini atau dia datang langsung tuan? Tanya Aris. Suruh saja dia datang langsung, ucap Lucifer yang masih sibuk dengan laporannya. Baik tuan, jawab Aris. Kau keluarlah, suruh Lucifer. Permisi tuan, ucap Aris sambil melangkah keluar. Setelah Aris keluar, dia menghentikan kegiatannya. Sejenak dia terdiam seperti memikirkan sesuatu. Aku akan bikin umpan di perusahaanku ini. Aku tahu William itu penakut, ucapnya sendiri. Aku tidak mau keluar dari perusahaan Adam Company. Aku tidak boleh keluar. Kalau aku keluar, aku tidak bisa dekat dengan Tuan Lucifer, dan nyawaku jauh lebih berbahaya tampaknya, gumam William di dalam ruangannya. Wah, gimana nih tanggapan kalian nih guys? Si Eva akan jadi asisten nih. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita gas. Episode 26. Aris melangkah keluar ruangan. Yang ada di dalam pikirannya adalah kenapa bosnya menyuruh Eva untuk bekerja di perusahaannya. Ditambah lagi, dia merasa tidak ada kriteria yang sesuai di dalam diri Eva. Pukul 12.30. Lucifer melihat jam yang ada di tangannya, lalu mengambil jasnya. Dia menuju ke ruang kantornya, mau makan siang. Berjalan menuju lift khusus prosedur. Saat sampai di lantai dasar, semua karyawan-karyawan wanita menatapnya dengan terpesona. Tampan sekali bos kita, gagah, maco, ucap wanita itu. Walaupun dia selalu dingin dan galak, aku tetap menyukainya, ucapnya. Aku juga, tapi aku tidak berani cari masalah dengannya. Aku masih butuh pekerjaan ini, jawab temannya. Kau benar, perusahaan inilah yang berani menggaji karyawannya dengan gaji yang besar. Banyak yang ingin berlomba-lomba masuk ke perusahaan ini, ucap rekannya. Seandainya saja aku bisa tidur dengannya, walaupun satu hari aku gak malu, jawab rekannya. Pertanyaannya, emang si bos mau gitu tidur denganmu? Tanya temannya ngeledek. Ya kali aja dia lagi mabuk gitu, butuh belayan. Hahaha. Apalagi aku dengar dia sering jajan dengan wanita-wanita cantik di luar sana loh, ucapnya. Aku gak peduli dia mau berapa banyak jajan sama wanita lain. Yang penting aku bisa menikmatinya juga. Hahaha. Kalaupun hamil, aku bangga punya bibit unggul dari dia. Hahaha, ucapnya. Lucifer mendengar itu. Dia menatap tajam dan menghampiri mereka. Dua karyawan itu panik, gugup dan ketakutan. Aku tidak membayarmu dengan bergosip. Besok kirim surat pengunduran diri kalian ke bagian HRD, ucap Lucifer meninggalkan mereka. Tidak tuan, maafkanlah kami tuan, ucap karyawan itu sambil mengejar Lucifer. Tapi Lucifer mengabaikannya. Mereka berdua sekarang menyesali perbuatannya. Aris dan Hendra sudah menunggunya. Silakan tuan, ucap Aris sambil membuka pintu untuk tuannya.
Kemudian mereka pergi meninggalkan kantor menuju restoran tempat biasa Lucifer makan siang. Di apartemen Lucifer, mumpung si Tuan Iblis belum pulang, aku numpang masak aja dulu. Hehehe, ucap Eva. Eva mendekati lemari pendingin yang besar, sangat mewah dan elegan. Bagaimana cara membukanya ya? Kok nggak bisa ditarik sih? Ucap Eva yang beberapa kali mencoba membuka benda itu, tapi tidak bisa. Benda ini sama seperti tuannya, susah dibuka, tertutup, ucap Eva sambil menekan telapak tangannya di kulkas besar itu. Seketika lemari pendingin itu bisa terbuka. Wah, jadi kau harus dibuka dengan seperti ini? Hehehe, ucap Eva. Dia malah mempermainkan pintu kulkas itu, menutup, membuka, menutup, dan membuka. Berulang kali dia lakukan hingga dia puas. Waduh, ini apaan ya? Botol kaca semua, nggak ada makanan, ucapnya. Ada kue tar nih kayaknya, ucap Eva. Tuan, aku bagi kuenya ya, tanya Eva sendiri. Iya, ambil aja Eva cantik, ucap Eva seakan-akan suara balasan dari Lucifer. Terima kasih Tuan, ucapnya lagi. Ucap Eva lagi menirukan suara Lucifer. Dia mengeluarkan kue itu, awalnya memotong sedikit, tapi karena enak, dia memotong lagi, hingga tinggal sedikit lagi. Wah, gawat, udah mau habis. Tapi kan belum habis, udah masukin lagi. Siapa tahu Tuan mau, ucap Eva sambil memasukkan kue tar itu lagi. Eva mengambil beberapa telur dan mie pasta yang masih di dalam kemasan, membuat bahan-bahan masakannya, bawang, cabai, garam, dan lainnya. Waduh, ini bagaimana lagi nyalain kompornya? Ini pakai gas atau listrik sih? Ucap Eva. Tampak kompor gas yang rata dengan meja dan memiliki 3 tungku. Tapi ada tombol-tombolnya sih. Ini ada tombol on off, ucap Eva. Nyala juga, ucapnya. Akhirnya dia berhasil menyalakan kompornya, lalu memasak. Dia membuat hidangan pasta campur telur kocok. Sudah jadi, sekarang aku makan, ucapnya. Dia menikmatinya sendiri. Tut, tut, tut. Halo Riz, jawab Eva. Halo Pak, kamu masih di apartemen Tuan? Tanya Aris. Iya, jawabnya sambil mengunyah makanannya. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Aris. Sedang makan, jawabnya santai. Pak, aku ingatkan kau jangan melakukan hal-hal aneh di apartemen bos kita. Jika kau tidak mau dimarahi, ucap Aris mengingatkan. Iya Riz, aku tahu, jawabnya. Kau ada apa menelponku? Tanya Eva. Oh iya, aku hampir lupa, kata Aris. Eva, besok Tuan Lucifer menyuruhmu bekerja di kantornya, ucap Aris. Apa? Tanya Eva sambil tersedak makan. Eva batuk. Dia mengambil air minumnya. Apa kau tidak apa-apa? Tanya Aris. Aku sedang sekarat, jawab Eva karena kaget. Apa? Apa aku suruh dokter ke sana? Tanya Aris jujur. Tidak usah. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan menyuruhku ke kantornya? Tanya Eva. Aku tidak tahu. Nanti kau tanyakan saja padanya. Dia pulang jam berapa? Tanya Eva. Mungkin jam 7-an, jawab Aris. Nanti kuncinya kau titipkan saja pada resepsionisnya, seperti yang aku SMS tadi. Kalau pekerjaanmu sudah selesai, kau boleh pulang, ucap Aris. Aku harap kau duluan pulang sebelum Tuan pulang, ucap Aris. Iya, balas Eva. Jangan lupa, besok kau datang dan bawa CV lamaran kerjamu. Pakai pakaian sopan. Jangan pakai seperti yang di klub itu, ucap Aris. Iya, aku mengerti, ucap Eva. Ya udah kalau gitu, aku masih ada urusan, ucap Aris sambil mematikan teleponnya. Aneh, kenapa aku tiba-tiba dipindah tugaskan ya, ucap Eva. Udah gak apa-apa. Yang penting niatku mau melunasin hutang, ucapnya lagi. Gerah nih, mandi dulu kali ya. Kapan lagi mandi di tempat orang kaya? Hehe, ucap Eva melangkah ke arah kamar mandi. Wah, ini kamar mandi atau lapangan? Luas sekali, 3 kali dari kosanku. Ada bed up-nya, hehehe. Berendam dulu ucap Eva senang. Dia mengisi bed up-nya, memberikan ramuan-ramuan dalam bak itu, sehingga menimbulkan banyak busa. Oh yeah, enak banget ya Tuhan. Wangi, ucapnya sambil memainkan busahnya. Besok aku harus pakai apa ya? Ucapnya sambil berendam.
Aku nanti kerja sebagai apa? Tanyanya lagi. Cleaning service kah? Tanyanya lagi. Ah, sudah pasti jadi cleaning service, ucapnya lagi. Tapi aku harus tetap pakai pakaian formal, biar nggak malu-maluin, ucapnya lagi. Lucifer nyuruh Eva bekerja di perusahaannya. What? Ikuti terus kisahnya ya. Nah, gimana kesimpulannya cerita kali ini guys? Eva bakal jadi asisten nih. Oke, terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.